Oke, kita masuk ke pilar ketiga, yaitu jaringan dan kolaborasi. Teman-teman sekalian, ya, kebanyakan dari kita hanya berhenti sampai ke kesuksesan level 4, yaitu apa? Bahwa bisnis kita sudah melampaui BEP dan kita sudah mulai bisa menikmati hasilnya. Tapi apakah teman-teman sudah berpikir untuk membuka networking, membuka jaringan yang bercabang-cabang? Ya, kalau Anda belum mempunyai niatan, silahkan menonton video ini sampai habis. Teman-teman sekalian, bahwa saya butuh waktu, ya, Pak Rasul butuh waktu 11 tahun untuk mendirikan cabang laundry Jordan sebanyak 9 cabang. Namun dengan kolaborasi hanya dalam waktu beberapa bulan saja, belum genap setahun, Josh Laundry dengan konsep kolaborasi sudah akan mencapai cabang yang ke-8. Teman-teman sekalian, sesuai juga dengan prinsip bahwa di dalam ibadah pun kita juga diwajibkan untuk berjamaah, apalagi di dalam berbisnis. Semboyan kita adalah bisnis itu harus rame-rame, kalau sendirian namanya uji nyali. Wong mumetnya sama, ya, tantangannya sama. Anda itu punya bisnis 1 cabang, 2 cabang, sama 3 cabang itu sama-sama mumet, ya lebih baik Anda punya bisnis lebih banyak cabang. Ya, oleh karena itu di bukunya kita juga ajarkan bagaimana kita membuka cabang tanpa perlu biaya modal sendiri, yaitu dengan cara kolaborasi berbasis syirkah korporasi dengan PT. Apa itu? Silahkan Anda bisa baca di buku kami. Namun kita akan jelaskan beberapa prinsipnya. Yang pertama adalah bahwa korporasi atau kita berkolaborasi harus dasarnya kuat, berdasarkan badan hukum yang kuat, pembagian kerja dan kuat, dan wewenang yang jelas. Kalau kita tidak menggunakan perseroan terbatas untuk kita berkolaborasi, nanti pada akhirnya akan terjadi konflik. Di antaranya adalah konflik kepentingan, siapa yang merasa menjadi penting dia minta diutamakan, minta suaranya dinomorsatukan. Ya, kemudian konflik-konflik berkaitan dengan bagi hasil, konflik-konflik berkaitan dengan transparansi keuangan, konflik-konflik berdasarkan kepemilikan merek. Ini akhirnya merek punya siapa, itu menjadi problemnya. Namun apabila Anda berkorporasi dan berkolaborasi dengan sistem perseroan terbatas, maka dengan gampangnya semua yang akan tergabung di dalam kolaborasi kita semuanya tunduk dalam undang-undang PT. Misalkan siapa yang berkuasa? Yang berkuasa itu adalah para shareholder yang memiliki kepemilikan mayoritas. Jadi kalau sudah memiliki 50% plus 1, berarti beliau adalah pendapatnya mayoritas. Dan kita yang punya sedikit saham, kurang dari itu harus mengalah. Meskipun kita juga punya suara, tapi kita tidak bisa memutuskan. Kemudian berkaitan dengan merek, ya, kalau di dalam PT sudah jelas bahwa untuk merek nanti dimiliki oleh PT-nya dari laundry kita, bukan milik personal pribadi kita. Sehingga ketika kita meninggal, tidak kemudian ikut meninggal mereknya, tapi merek itu kemudian abadi bersama badan hukum PT-nya. Dan berkaitan dengan pelaporan keuangan, tentunya sudah ada sistem yang transparan dengan sistem IT, dengan sistem smart link segala macam seperti yang sudah dicoba di Josh Laundry, dan itu bisa menghasilkan transparansi luar biasa karena laporannya berbasis harian. Oleh karena itu, teman-teman coba mulai berpikir terbuka bagaimana bisa meningkatkan, ya, bisnis laundry kita dengan cara berkolaborasi, dengan cara mengajak partner yang lain, dengan cara syirkah, ataukah dengan Anda menyisihkan laba Anda sendiri juga bisa. Jadi satu outlet harus bisa menghasilkan anak satu outlet yang lain, atau yang paling terakhir adalah risiko paling tinggi adalah dengan meminjam dana dari bank. Tentunya ada plus dan minusnya, tapi
itu lebih bagus daripada Anda tidak bergerak sendiri, tidak bergerak, tidak melakukan inovasi, dan hanya mempunyai laundry satu cabang aja dari tahun ke tahun, sedangkan teman-temannya sudah bergerak, berlari kencang, mempunyai beberapa cabang. Oleh karena itu, simak di buku Scale Up Laundry ini, dan bisa Anda dapatkan di link pada deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing.